Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya semoga sudah dzikir pagi dan mengingatkan lagi untuk salat duha. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenal dan mempelajari diagram Venn. Ini lanjutan dari pelajaran kita di video sebelumnya yang membahas tentang beberapa istilah dalam himpunan. Nah, kali ini kita akan masuk pada diagram Venn. Siapkan buku catatannya karena ada hal-hal yang penting yang harus kalian catat. Coba perhatikan masalah kali ini ya. Seorang siswa memilih 10 nama untuk didata, dicatat begitu loh, terkait mata pelajaran yang disukai antara pelajaran bahasa Perancis dan bahasa Jerman. Nah, ternyata dalam mendata 10 nama tersebut dipilihlah 10 anak yang terpilih, yaitu Andi, Budi, Caca, Dwi, Eka, Fauzi, Galih, Heni, Indra, dan Jasmine. Nah, apakah permasalahan seperti ini termasuk dalam pembahasan himpunan? Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu ya. Nah, masalah seperti ini juga bisa kok kita selesaikan dalam bentuk himpunan. Perhatikan berikutnya. Anggaplah 10 anak yang didata dalam sebuah himpunan semesta S. Nah, kita kalau dari total objek yang kita amati, kita anggap itu sebagai himpunan semesta. Jadi S adalah himpunan Andi, Budi, Caca, Dwi, Eka, Fauzi, Galih, Heni, Indra, Jasmine. Nah, itu masuk dalam himpunan semesta S. Artinya yang total kita perhatikan itu ya ada 10 itu. Sekarang anggaplah sudah selesai proses pendataannya ya. Kita rekap. Ternyata yang suka bahasa Prancis ada Andi, Budi, Caca, Dwi, dan Eka. Yang suka bahasa Jerman yaitu Fauzi, Galih, Heni, dan Indra. Namun ternyata ada satu anak yang nggak milih bahasa Prancis maupun nggak milih bahasa Jerman. Namanya Jasmine. Paham ya dari hasil pendataan ini ya? Ada 9 yang milih dan 1 yang nggak milih. 5 milih Prancis, 4 milih Jerman. Kita lihat. Himpunan S, tadi anggotanya 10 orang. Nah, yang suka Prancis, yang suka bahasa Prancis, kita sebut dengan himpunan P misalnya, dengan huruf kapital. P adalah himpunan Andi, Budi, Caca, Dwi, Eka. Kemudian yang suka bahasa Jerman kita sebut dengan himpunan C, yaitu Fauzi, Galih, Heni, dan Indra. Kemudian ini kita kelompokkan dalam sebuah kotak ya. Nah, seperti ini. Dari himpunan S itu ada 10 ya. 10 anak, lihat nih yang bahasa Jerman ada Fauzi, Galih, Heni, Indra. Bahasa Perancis Andi, Budi, Caca, Dwi, Eka. Dan tidak keduanya, maksudnya adalah tidak pilih bahasa Jerman maupun tidak pilih bahasa Prancis adalah Jasmine. Kita lanjut ya. Ini bahan yang akan kita jadikan sebagai diagram Venn. Nah, seperti inilah bentuk diagram Venn-nya. Ada 2 bulatan ya. Pada permasalahan kali ini ternyata tidak ada yang milih kedua-duanya. Adanya hanya milih Jerman saja, adanya milih Prancis saja, dan ada 1 yang nggak milih dua-duanya. Jadi isi di dalam lingkaran-lingkaran ini sebenarnya hanya yang titik-titik itu ya. Jadi yang di suka bahasa Jerman ada 4 titik ini, hitam-hitam di belakang nama itu. Kemudian di dalam lingkaran bahasa Prancis ada 5 titik ya, yang ada di belakang nama, dan yang di luar adalah Jasmine. Nah, ini adalah contoh salah satu
permasalahan yang kita wujudkan atau kita presentasikan dalam bentuk diagram Venn. Sebenarnya ada banyak sekali bentuk-bentuk diagram Venn tergantung permasalahannya. Kita akan coba lihat ya, mengartikan berbagai diagram Venn. Nah, ini adalah contoh beberapa diagram Venn yang mungkin akan anak-anak temui ya. Ada dua lingkaran yang terpisah, ada dua lingkaran yang ada irisannya ya. Kemudian ada yang di dalam lingkaran, kemudian lingkaran lagi. Kemudian ada yang cuma dua, ada yang satu doang, hanya satu lingkaran. Ada yang tiga lingkaran saling beririsan ya. Ada banyak. Nah, di luar ini, kalau anak-anak nanti baca-baca mungkin sudah masuk di perguruan tinggi bahwa diagram Venn tidak selalu ditunjukkan dalam bentuk lingkaran-lingkaran. Ada bentuk-bentuk yang berbelok-belok. Nanti kalau kalian sempat baca-baca soal-soal SBMPTN pada zaman lalu, atau mungkin dalam waktu-waktu ini ada keluar juga bentuknya bukan lingkaran. Tapi yang akan kita pelajari di SMP ini bentuknya adalah lingkaran-lingkaran seperti ini. Oke, kita langsung ya belajar mengartikan seperti apa sih diagram Venn ini maksudnya gitu. Oke, kita ke diagram Venn pertama. Di dalam lingkaran A ada 1, 2, 3, 4. Di dalam lingkaran B ada 4, 5, 6. 4 ini di antara dua-duanya ya, masuk antara A dan B. Nah, yang ini, contoh ini adalah contoh yang semestanya atau S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Yang B-nya adalah 4, 5, 6. Nah, sebenarnya bentuk yang seperti ini, bentuk yang dua lingkaran ada irisannya ini, bisa juga mewujudkan bentuk yang bawah, yang atau begini. Saya tuliskan S sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 1, 2, 3, 4. B-nya 4, 5. Nah, 6-nya tidak masuk A dan B, tapi di luar kedua lingkaran. Seperti ini contohnya. Nah, ini yang contoh yang bawah ya. Yang 1, 2, 3, 4, kemudian 4, 5, dan 6-nya tidak masuk A maupun tidak masuk B, ternyata diwujudkan seperti ini. Nah, ini adalah bagaimana menuliskan CS, kemudian A, kemudian B ke dalam diagram Venn. Jadi ini yang diperhatikan adalah himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, anak-anak kita akan lanjut ya. Nanti beberapa akan kita jadikan tugas untuk anak-anak mengisikan di dalam diagram lingkarannya. Tapi kali ini akan Bapak jelaskan dulu, walaupun tidak saya tuliskan masukkan di lingkarannya langsung, nanti kalian akan jadi tugas kalian. Oke. Kalau punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai semestanya, kemudian 1, 2, 3 sebagai anggota himpunan A, dan B 4, 5, 6 ya, maka ini nanti 1, 2, 3 masuk di himpunan A, 4, 5, 6 masuk di himpunan B, dan keduanya tidak saling ada irisannya ya, tidak gatuk begitu loh. Jadi terpisah 1, 2, 3 di lingkaran yang kiri, 4, 5, 6 di lingkaran kanan. Nah, di luar kedua lingkaran itu tidak ada angkanya, karena semuanya udah masuk di A, masuk di B. Nah, boleh juga begini, kalau yang bawah, kalau kita masukkan di diagram Venn yang ini, berarti 1, 2, 3 masuk di lingkaran kiri, 4, 5 di lingkaran kanan, dan 6-nya ada di luar dari kedua lingkaran itu. Ini nanti yang sudah Pak Kak sampaikan ini nanti kalian tulis sebagai tugas hari ini. Kemudian yang ini, nah ini unik banget ya. Jadi yang C yaitu yang paling dalam itu. C itu yang paling dalam 3, 4, kemudian di luarnya kan 3, 4-nya sudah terkandung di B, di C ya. Jadi 3, 4 di lingkaran paling dalam, kemudian 5-nya mengisi di
lingkarannya agak gede, tinggal isi angka 5 doang, karena 34-nya sudah ada di dalamnya. Kemudian yang di luar lagi, yang di luar antara A dan B, yaitu yang lingkaran terbesar, tinggal menambahkan 1 dan 2. Kemudian di luar ketiga lingkaran itu adalah angka 6. Begitu. Jadi yang dikerjakan yang dari terdalam, 34 terdalam, kemudian 5-nya ditaruh di B, kemudian A-nya ditambahin 1, 2 ya, karena kan sudah mengandung. Ini ibarat kata kayak mengandung gitu sih. S mengandung A mengandung B mengandung C, begitu. Kita lanjut berikutnya. Bagaimana yang dengan seperti ini lebih mudah ya. S-nya kan kotak itu yang mengandung A, jadi dan A-nya itu mengandung B. Jadi yang diisikan yang B dulu, yang paling di dalam itu 3, 4, 5. Kemudian berarti 1, 2-nya ditaruh di luarnya B tapi di dalam lingkaran besar. Kemudian angka 6-nya di luar lingkaran besar. Kemudian yang nomor 5, ini gampang sekali ya. Kalau ini berarti 1, 2, 3, 4, 5 di dalam lingkaran, kemudian 6-nya di luar lingkaran. Kemudian yang nomor 6, wah ini juga gampang sekali ya. Ini gampang tapi agak sulit. Jadi yang A itu 1, 2, 3, tapi 3-nya harus ditaruh di gesekan antara A dan B, itu di yang ketiga. Kemudian di B yang tidak bergesekan itu di angka 4 di tengah. Jadi di tengah itu di angka 4. Kemudian 5-nya diletakkan di gesekan antara tengah dengan kanan. Kemudian yang di paling kanan tinggal diisi 6 dan 7, begitu. Kemudian yang ini sudah tak kasih contoh karena ini mungkin agak rumit buat anak-anak ya. Kita punya sebuah semesta himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, A-nya 1, 2, 3, 4, 5, B-nya 4, 5, 6, 7, C-nya 3, 5, 6, 9, 10. Coba, ini agak rumit ya. Kenapa 11-nya di luar? Karena 11-nya itu tidak termasuk A, tidak termasuk B, dan tidak termasuk C. Kenapa 5-nya di tengah-tengah? Nah, karena 5 itu harus termasuk A, termasuk B, dan termasuk C. Kenapa 4-nya ada di antara benturan A dan B? Karena 4-nya itu ada di A dan juga ada di B. Kenapa 6-nya ada di benturan B dan C? Karena 6 ada di B, 6 ada juga di C. Kemudian kenapa 3-nya di benturan A dan C? Alasannya udah tahu ya, karena 3 ada di A dan juga ada di C. Jadi ini harus benar-benar teliti. Nah, mungkin tidak langsung sekali paham dengan menyimak video kali ini. Kalian perlu ulang 2 atau 3 kali. Boleh di download offline dulu, kemudian kalian dengarkan lagi. Nah, terima kasih. Kita lanjut ke penugasannya. Nanti akan Pak kirim file yang dibagikan di grup WA, tinggal kalian tulis saja. Mungkin masih agak banyak, jadi yang harus kalian tulis. Nah, kemudian tugas latihan hari ini, putar kembali video ini ya. Tadi sudah ada beberapa diagram Venn nomor 2, 3, 4, 5 yang Pak Kawit sudah jelaskan, tapi tidak Pak Kawit isikan untuk angka-angkanya, kan belum Pak Kawit isikan, tapi sudah Pak Kawit kasih contoh di nomor 1 dan nomor 7. Jadi kalian nanti tinggal dengarkan lagi, kemudian isikan sesuai petunjuk Pak Kawit tadi. Kalau udah selesai, fotolah. Fotonya udah jadi, buka di galeri. Galerinya dibuka, dipencet fotonya, kemudian bagikan lewat email ke zonamatematikawon@gmail.com paling lambat 1 September 2020 ya. Paham ya? Jadi ada aturannya nih, nilainya ya. Kalau pengumpulan sampai jam 13 siang hari ini berarti kita nilai 100% dari skornya. Tapi kalau sampai besok siam 95%, kalau sampai malamnya 90% saja. Nah, setelahnya tidak dinilai ya. Terima kasih semuanya sudah mengikuti. Kalau ada yang belum paham lagi, yang tugasnya yang mana sih? Yang ini loh tadi itu. Yang
1. Nah, ini kan sudah diisikan nih sama Pak Kak ya. Nah, ini udah diisikan. Kalian nanti tinggal menulis ini di selembar kertas, kemudian kamu isikan angkanya di diagramnya. Ini juga kamu isikan angka-angkanya di diagram Venn-nya. Ini juga, dan ini juga. Kalian perlu kerja keras untuk memahami ini. Terima kasih semuanya ya. Pokoknya nanti kalau bingung dilihat lagi yang nomor 7 ini bisa buat kalian pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.